Ada Kyoko, si cewek ahli senjata yang mulai pasrah dengan serangan dari Ayaka. Langsung saja mengeluarkan zat panas yang bisa meledak menyerupai ledakan Oppenheimer. Haruto yang sudah berhasil kabur dari serangan slime mana, ada mulai terbang dan melihat kondisi sekitar yang mulai diselimuti oleh slime. Tapi seketika ledakan muncul dari arah tebing yang membuat Haruto juga terkena dampaknya. Takato yang langsung saja menyuruh teman-temannya untuk segera berlindung di belakangnya karena merasakan hawa ledakan panas yang mengarah ke arah mereka. Setelah ledakan itu, ada Ayaka yang terkena serangannya langsung saja diberitahukan bahwa dirinya tidak bisa beregenerasi dan punya pilihan untuk menggunakan Dragon Heal yang bisa menyembuhkan tubuhnya langsung yang dipilih olehnya. Namun, efeknya adalah skill itu merubah juga tubuhnya menjadi seekor naga. Untungnya, Takato bersama dengan timnya masih bisa selamat akibat Takato yang menahan efek dari ledakannya. Takato langsung saja tahu kalau ledakan itu terjadi akibat bom pemusnah karena dia juga tahu kalau ada nanorobot di dalamnya. Nanomiya langsung saja melihat HP-nya dan menemukan bahwa gerbang kedua sudah terbuka, yang menandakan bahwa Takato sudah bisa menggunakan skillnya untuk membunuh hukum fisika itu sendiri. Ayaka yang sudah berubah menjadi naga langsung saja menggunakan giginya sebagai prajurit untuk membantunya dalam membalaskan dendam. Tentu saja yang dia lihat di depan adalah kelompok Takato. Tomochika langsung saja melihat ada kumpulan Ayaka yang mau menyerang mereka dan merasa heran. Tentu saja yang terjadi adalah Takato langsung menghabisi para prajurit Ayaka dengan mudah yang membuat tubuh asli Ayaka bersama AI-nya bingung. Ketika di-scan, langsung saja AI memperingatkan Ayaka untuk tidak menyerang lagi karena ada Alpha Omega yang berada di tempat itu. Ayaka yang bingung AI-nya sedang ngomong apa, langsung saja menjelaskan bahwa mereka itu dikembangkan jika Alpha Omega sudah melenyapkan manusia sebagai proyek manusia baru. Tapi Ayaka yang sudah termakan nafsu amarah dendam langsung saja menentang saran dari AI-nya, mulai mengeluarkan nafas api dari mulutnya yang tentu saja membuat Takato menyadari hawa ancaman dan membunuh Ayaka dengan mudah. AI-nya masih hidup tuh. Mereka mengatakan masih cukup efektif karena ada banyak unit nanorobot yang bisa mereka bentuk. Tapi aslinya mereka juga ikutan meninggoy. Kelompok Takato yang sudah berjalan ke tempat lain sudah masuk ke daerah tempat lift naik ke atas berada. Namun tiba-tiba ada Sage Sion yang datang menghampiri mereka. Takato langsung saja membunuh kaki Sion yang membuatnya terjatuh. Ketika disamperin, Takato langsung to the point, tidak mau ngobrol panjang lebar dengannya dan hanya ingin Sion menjawab pertanyaannya. Sion yang masih bandel ingin menggunakan skillnya, tapi langsung digagalkan dengan mudah. Ditambah, Takato langsung memperingatkan Sion bahwa jangan coba-coba menghentikan jantung Takato. Kalau tidak, yang akan berbalik ke arahnya nanti, yang malah Sion yang akan meninggal. Takato menegaskan bahwa dirinya hanya ingin tahu caranya untuk kembali ke dunia asalnya dengan menambahkan sedikit kekuatan untuk mematikan 2 jari dari Sion. Karena Takato akan membunuh sedikit demi sedikit hingga dia berbicara dengannya. Tapi, Sion langsung aja kabur begitu saja. Daimon langsung saja mengatakan kok dibiarkan kabur, tapi Takato bilang tenang saja. Sesampainya Sion di kamar, langsung saja dia mencoba mengembalikan tangannya yang sudah dibunuh, namun tidak berhasil. Ditambah, Takato langsung saja membunuh tangan dan kakinya yang lain, untuk membuat Sion sadar bahwa dia tidak bermain-main. Tiba-tiba ada Yoichi datang dan kakinya pun dibunuh oleh Takato. Selain kaki, ada tangannya juga yang membuat Sion takut dan kembali ke tempat Takato sambil meminta pertolongan untuk berhenti menggunakan skillnya. Kita tahu kalau Takato itu bisa menyerang di mana saja dan kapanpun, tapi kali ini dia bisa membunuh orang lain yang dilihat oleh targetnya itu sendiri. Cukup overpower. Namun itu hanya cukup yang menjadi targetnya Takato saja. Ketika melihat kejadian itu, Carol jadi mengerti kengerian Takato itu seperti apa. Sion yang ditanyakan pertanyaan bagaimana caranya untuk mereka itu bisa pulang. Ternyata Sion tidak bisa menyiapkannya. Walau Daimon yang pernah pulang, tapi link atau koneksi ke bumi di kasusnya masih dijaga. Berbeda dengan Sion yang tidak menyiapkan koneksinya sama sekali.
Tapi mereka masih bisa pulang dengan koordinat yang diberikan oleh Sion, dan batu sage yang bisa membantunya dalam menggunakan energi agar bisa pulang dengan selamat. Tapi batu sagenya itu hanya bisa dibunuh oleh orang biasa. Kalau Takatau yang bunuh, batu sagenya pun akan musnah juga kekuatannya. こいつは以前にもこの世界に来ていて、その時は帰れたって言ってるんだけど。 Setelah selesai, kelompok Takatau langsung saja pergi meninggalkan Sion. Namun saat dia ingin pergi ke rumahnya, langsung aja ada slime Mana yang mulai menarik badannya. Walau sudah diserang berapa kali, masih tidak mempan dan kekuatannya pun dibatasi oleh sistem. Ternyata, Mana yang membuatnya tidak bisa menggunakan kekuatannya dan mulai menghisap badan Sion. Di detik-detik terakhirnya, Sion langsung saja bilang ke Mana bahwa ingatlah nama Takatau Yogiri sebagai orang yang sudah membunuh kakaknya. Mungkin dari segi Sion karena ingin membalas dendam ya, tapi kelihatannya juga untuk membantu dalam melenyapkan Mana juga. Tapi di endingnya, Sion hanya bisa menangis sambil menyebut nama Yuichi. Saya yang nontonnya langsung teriak mampus untuk keadaan Sion. Di ibu kota, langsung saja muncul makhluk yang kelihatannya seperti robot malaikat yang mulai menyerang dengan bertambahnya musuh dari slime Mana yang mulai beranjak ke dalam ibu kota. Ada Rick yang mencoba menggunakan kekuatannya, namun masih belum bisa untuk menahan slime-nya. Takatau bersama timnya yang sudah naik ke atap, langsung saja bertemu dengan Holaris. David yang langsung menanyakan apa maksudnya Holaris yang memuja dewa jahat. Dia yang melihat ada kelompok yang tidak diundang, langsung ingin melenyapkan mereka. Namun tentu dia mokat duluan oleh Takatau. Slime yang mulai masuk ke dalam kastil, langsung saja mengarah ke tempat Takatau berada. Daemon langsung saja takut dan mengungkapkan alasan kenapa dia ingin lebih cepat pergi dari tempat itu, dan mengakui kalau dialah yang telah membuka segel dari si Mana. Slime yang mulai membentuk diri menjadi badan, Mana ada langsung menyuruh Daemon untuk mengarahkannya ke tempat Takatau yang sudah membunuh kakaknya. Daemon tanpa rasa malu ada menunjuk ke arah Takatau. Di situ, langsung saja si Mana menanyakan apakah dia yang membunuh kakaknya. Takatau mengatakan, entahlah. Yang membuat Mana langsung marah dan ingin membunuhnya. Sang Alpha Omega langsung menjawab, kamu aja yang mati mendingan. Yang tentu saja membuat Mana tidak berdaya lagi dan mati begitu aja dengan mudah. Daemon yang tidak tahu malu hanya bisa menjilat di depan Takatau dengan memujinya, walau dia juga yang memojokkan Takatau terus-terusan. Setelahnya, mereka bingung harus bagaimana setelah ini. David ada mengajak mereka untuk ke atap. Ketika di atap, David langsung memperlihatkan ada alat terbang untuk mereka pakai dalam rangka untuk pergi keluar ibu kota. Karena hanya 5 orang saja yang bisa masuk ke pesawat itu, langsung aja Takatau bercanda ke Daemon bahwa mereka akan meninggalkan dirinya sendiri. Namun Mokomoko langsung bilang kalau yang lain aja duluan, Tomochika dan Takatau bisa terbang sendiri nanti. Mokomoko langsung saja merubah baju Tomochika menjadi jubah dengan pakaian yang cukup menarik mata. Tomochika langsung aja bertanya, bagaimana caranya mereka untuk terbang? Kata Mokomoko, Takatau tinggal berpegangan aja dengan Tomochika agar bisa langsung terbang. Tanpa ragu-ragu, Takatau langsung memeluk badan Tomochika yang tentu membuatnya kaget sekaligus malu. Baru deh, mereka langsung aja terbang. Masalahnya adalah jubah Tomochika modelannya itu udah kayak jubahnya Batman ya. Nah, sesampainya di luar ibu kota, mereka mulai berencana untuk ke kota selanjutnya dengan bantuan David. Tapi Daemon tidak terlihat karena sudah kabur. Carol dan Ninomiya tentu aja ingin ikut bersama Takatau nantinya. Walau Takatau langsung aja bilang kalau mereka akan mencari batu sage hanya untuk Tomochika saja dan dirinya, bukan untuk mereka. Walau begitu, mereka tetap akan mengikuti Takatau dan Tomochika sebagai kelompok. Saat sedang ngobrol, ada kereta yang datang menghampiri mereka. Ada Risley keluar dan memanggil Takatau dengan mintanya untuk menikahinya langsung. Tentu langsung ditolak oleh Takatau, walau Risley tetap ceria ketika mendengarnya. Ada Theodisia dan Euphemia yang bertemu lagi dengan mereka. Tapi mereka datang membawa tujuannya yang baru. Risley langsung memberikan batu sage untuk Takatau dengan balasan untuk mendengarkan juga permintaannya. Pada malam hari,
ada Raja Suci yang mulai berbicara mengenai Takato kayaknya yang bisa dengan mudah untuk membunuh dewa jahat dan bilang monster itu mana boleh dibiarkan. Untuk robot hitam yang pernah datang ada mulai mengambil Haruto yang ternyata masih hidup dan membawanya untuk pergi ke portal lain. 二人だけでも帰れるかどうかわからないのに。 Daimon yang sudah pergi ke dalam hutan ada mulai menentukan tujuannya yang baru atau balik lagi ke tujuan awal dalam rangka membuat harem sesuai dengan tujuannya. Untuk Takato, dia yang sedang tidur ada bermimpi mengenai masa lalunya di mana dia sedang berbicara dengan Asaka. Dia diberikan pesan untuk boleh menggunakan kekuatannya jika ada orang yang tidak dia sukai atau membahayakannya. Tapi jangan terjebak dengan idealis atau pemikiran orang lain yang memanfaatkannya. Pikirkan saja sendiri dengan apa yang harus dia lakukan dengan kekuatannya itu. Nah, sambil tersenyum, saat tidur itulah yang membuat semua orang dalam kereta ada yang cemburu dan ada yang menikmati juga pemandangannya. Adegan itu ditutup dengan pemandangan bintang yang menawan di angkasa.